kopi kekinian gitu. Sebenarnya kalau kita mau membakar kalori yang kita dapatkan dari satu kopi kekinian itu, mungkin kita perlu treadmill 20 menit, 30 menit tergantung isinya gitu. Kan mendingan kita nggak minum daripada kita Iya sih. 20 Bener menit, sih. 30 menit. Kayaknya Iya. nggak worth it banget gitu kalau kita hitung secara kalori gitu Bener ya. sih, ya. Itu baru kalorinya. Belum ingredientnya apa, kandungan yang ada di dalamnya itu kan nggak semuanya bisa masuk kita bakar lewat olahraga. Ada barang-barang yang dimasukkan ke dalam makanan dan minuman yang tidak sehat yang ujung-ujungnya menyebabkan gangguan tubuh kita yang nggak bisa dikeluarkan hanya dengan olahraga gitu. Kenapa sih salah satu caranya itu diet untuk nurunin berat badan? Emang seberapa efektif sih diet itu untuk bikin kurus gitu loh? Saya belum pernah membaca secara langsung yang membandingkan diet ini, diet ini, diet ini, diet ini gitu. Tetapi bahwa diet dengan mengatur pola makan lebih mudah dijalankan daripada diet yang olahraga gitu kan. Ada orang yang fokusnya di olahraga, ada yang fokusnya di makan gitu kan. Beberapa artikel yang saya baca dan memang secara logika itu lebih mudah diet dengan mengatur makanan daripada menitik beratkan olahraga gitu. Karena bagaimanapun olahraga itu dibutuhkan waktu, tenaga, usaha yang lebih daripada cuma sekedar makan untuk sebagian besar orang. Jangan yang ngacung, aku enggak dok gitu. Untuk sebagian besar orang. Intinya ribet lah ya. Iya, misalnya gini deh, kita minum 1 gelas kopi kekinian gitu. Sebenarnya kalau kita mau membakar kalori yang kita dapatkan dari satu kopi kekinian itu, mungkin kita perlu treadmill 20 menit, 30 menit tergantung isinya gitu. Kan mendingan kita nggak minum daripada kita Iya sih. 20 menit, sih. 30 menit. Kayaknya Iya. nggak worth it banget gitu kalau kita hitung secara kalori gitu Bener ya. sih, ya. Itu baru kalorinya. Belum ingredientnya apa, kandungan yang ada di dalamnya itu kan nggak semuanya bisa masuk kita bakar lewat olahraga. Ada barang-barang yang dimasukkan ke dalam makanan dan minuman yang tidak sehat yang ujung-ujungnya menyebabkan gangguan tubuh kita yang nggak bisa dikeluarkan hanya dengan olahraga gitu. Oke. Tapi sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa olahraga itu tidak baik, tetapi lebih mudah menjalankan proses penurunan berat badan dengan mengatur pola makan daripada olahraga. Tentunya kalau mau hasilnya maksimal ya dua-duanya. Ya. Berarti prinsip dasar diet untuk nurunin berat badan itu sebenarnya membakar kalori atau menghindari penambahan kalori itu tadi deh, oke? Nah ini sekarang ini ada 2 pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama itu adalah menurunkan berat badan itu dicapai dengan meningkatkan menurunkan asupan kalori yang kita makan dan membakar kalori yang kita makan itu melalui aktivitas fisik dan olahraga gitu. Tapi kemudian ada lagi sekelompok dokter yang mendorong pola makan yang bukan mengatur apa yang dimakan tapi mengatur kapan dimakan. Nah, ini yang sekarang trendingnya bilangnya intermittent fasting. Yes. Nah, dasar berpikirnya adalah kalau kita senantiasa makan, maka tubuh kita akan membakar kalori yang bersumber dari makanan yang kita makan. Sama aja kayak misalnya kita punya kulkas. Nah, kalau kita beli terus makanan, kalau kita belinya dalam jumlah besar, kan makanan yang agak awet lama dimasukin freezer, dimasukin yang biar beku kayak es. Makanan yang rada nggak tahan dimasukin ke kulkas bawah. Makanan yang cepet basi ditaruh di meja makan. Nah, kalau kita senantiasa membeli, maka meja makan kan akan penuh dengan makanan. Jadi kita akan ngabisin dulu yang di meja makan, yang di kulkas belum disentuh. Kalau agak sedikit yang kita beli, maka kalau di meja makan udah habis,
kita akan ngambil yang di kulkas bawah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lama nggak makan, lama kita nggak belanja, maka kan di meja makan udah habis, di kulkas bawah udah habis, barulah kita ngambil makanan dari freezer. Nah, sehingga dengan pola yang dikatakan oleh sekelompok dokter ini bahwa waktu makan lebih penting daripada apa yang dimakan, itu dasarnya itu. Jadi badan kita akan membakar apa yang kita makan dulu, itu dibakar jadi kalori. Nah, kalau kita makan lagi, itu lagi yang dibakar, sehingga simpanan lemak di dalam tubuh kita itu nggak dipakai, karena itu kan cadangan yang ada di freezer tadi itu. Nah, supaya bisa dipakai, kita harus melaparkan diri. Jadi makanan yang kita makan itu lebih sedikit, sehingga tubuh karena nggak ada makanan masuk, mau nggak mau harus bongkar cadangan kan. Nah, saat itulah lemak-lemak itu dibakar. Gitu. Jadi ini masih ada dua pandangan yang kalau ditanya statistiknya, dua-duanya punya statistik yang bagus, positif dan negatif gitu, yang mendukung dan yang enggak gitu.